Kira-kira dia ini akan hilang atau enggak? Oke, bagus pertanyaannya. Jadi gini Bang, ketidakmampuan manusia untuk mengontrol pikirannya bukan bukti bahwa piring yang dihadapannya itu suatu realita yang bisa datang sendiri tanpa bergantung oleh pikiranmu. Saya ulangi Bang ya, kenyataan bahwa manusia awam nggak mampu mengontrol pikirannya ya untuk meniadakan piring itu bukan bukti bahwa piring itu bisa hadir tanpa pikiran Anda. Contohnya gini Bang, saya kasih contoh gini Bang ya. Kayak Anda tahu kan dunia metaverse adalah muncul dari kacamata virtual ya. Nah, ada orang yang terus-menerus menggunakan kacamata itu sehingga dia pikir metaverse itu alam nyata. Karena dia tidak mampu melepaskan diri dari kacamata virtual itu. Nah, ini pikiran adalah kacamatanya. Dan alam semesta yang kita saksikan adalah metaverse-nya. Ada manusia yang bisa menanggalkan kacamata virtual itu. Sehingga pahamlah bahwa alam semesta ini hanyalah virtual. Kayak metaverse gitu, Bang. Iya. Jadi gini. Tadi kok Samsung bilang gini. Sesuatu tidak kemampuan untuk mengontrol manusia itu untuk mengontrol pikiran dia, ya kan? Itu bukan bukti bahwa ada apa yang di depannya itu bukan realita. Sekarang gini, suatu bukti yang di depan itu bukan realita apa? Bukan terbalik Bang ya. Bukan terbalik lagi. Gimana? Bukan bukti bahwa yang dilihatnya itu suatu realita. Ya itulah yang aku bilang tadi. Bukan bukti yang suatu yang dilihatnya itu suatu realita, ya kan? Ya. Nah sekarang gini, apa bukti bahwa yang dilihatnya itu bukan realita? Apa? Oke. Bentar. Ada yang namanya pembuktian individu, ya, ada yang empiris. Kalau yang empiris itu kan bisa disodorkan kepada orang lain, tapi kalau namanya pembuktian yang sifatnya individu harus dialami. Artinya Anda harus sadar, Anda harus mampu mengontrol pikiran Anda setidaknya untuk beberapa waktu untuk memahami apa kata-kata saya. Artinya buktinya hanya bisa terjadi kalau Anda sadar. Sebelum Anda sadar, Anda tidak mungkin bisa membuktikan itu. Andi jangan monopoli ya. Andi jangan monopoli. Siapa tahu Jo mau bertanya atau iya, silakan yang lain. Ya, silakan yang lain. Ada yang mau bertanya, silakan. Dijo, kamu naik mau ngapain? Oh, tidak Bunda, maksudnya mau dengar aja kosan dulu ya. Oke. Dan kita sembari kita tambah pemahaman, terus mungkin sadar. Iya. Jadi saya katakan di dalam diri manusia ini ya secara potensial ya ada yang namanya tidak berkondisi. Dia tidak bergantung pada pikiran dan panca indera. Kalau kita sudah masuk ke yang tidak berkondisi itu, barulah kita paham bahwa apa yang kita anggap alam semesta ini bukan lain adalah suatu yang diciptakan oleh pikiran. Dia bergantung, dia nggak berdiri sendiri. Makanya saya katakan alam semesta bagi orang semacam itu adalah ciptaannya. Berarti gini Kok Samsan. Dari pernyataan Kok Samsan nggak bisa ya kasih bukti bahwa yang kumakan ini, yang di depanku ini bukan ini adalah realita ya, atau bukan realita maksudnya. Karena gini Kok Samsan ya, sesuatu itu yang realita itu kalau hadir di depan mata kita ini, itu kalau dia hadir tiba-tiba kesadaran kita langsung tahu dia itu ada, berarti dia itu realita ya kan. Beda halnya dengan dia tidak ada terus kita sadar dia itu ada, itu berarti tidak realita. Tapi ini buktinya gini, sesuatu yang tiba-tiba kita lihat, kita ketahui keadaannya ada di depan kita, kehadirannya ada di depan kita, pasti itu ada. Iya. Assalamualaikum, selamat siang, Rahayu. Ya, selamat siang. Iya. Ada keberadaan yang sifatnya temporer dan berkondisi, ada juga ada yang sifatnya tidak berkondisi, tidak bergantung, tidak bersyarat, tidak berawal.
Nah, yang disebut ada yang oleh orang awam itu sebetulnya bukan ada yang sesungguhnya, itu hanyalah virtual, sesuatu yang dibuat-buat gitu. Semua yang berawal dan berakhir dan berkondisi bersyarat itu namanya bukan keberadaan, tapi keberadaan yang sifatnya virtual, diada-adakan kayak metaverse tadi. Dia maya itu. Iya, Jadi bukan Koko tidak. Sansan, Dia melakukan. Koko Sansan. Ya, Saya mau tuh berarti dunia ini wujudnya itu tergantung apa yang dia pakai dalam akalnya, apa dia pakai akal, apa dia pakai kehendak dia, ataupun pakai ilmu dia, itu yang mewujudkan dunia yang di depan matanya, begitu maksud Sansan. Anda menggunakan kalimat yang menurut saya ambigu ya. Coba diulangi lagi, Pak. Begini. Wujudnya satu dunia di depan kita ini itu tergantung apa yang kita pakai untuk melihatnya, begitu. Apa dia melihatnya memakai akal, atau melihatnya dengan pakai rasa, ataupun dia melihat dengan ilmu. Itulah wujudnya dunia depan kita ini. Ya, Itu, benar. Jadi Betul. itu yang dalam Islam itu kayak gitu juga Koko Sansan. Cuma di situ di waktu dalam kandungan itu dia menyatakan dia menyatakan bahwa Allah itu Tuhannya. Ya, dia menyatakan Allah itu Tuhannya. Cuma di waktu saat kelahiran itu dia tidak mendahului Tuhannya. Dia mendahului yang Koko Sansan bilang tadi. Itu ilmunya atau akalnya yang didahulunya, atau rasanya yang didahulunya, tidak mendahului Allah Ini itu sendiri. Oke. Dalam Islam gitu, hampir sama dengan Koko Sansan tuh. Iya betul. Di bawah ada yang tanya manusia Indomie. Bos tahu nggak Sansan siapa? Ya, saya tahu Sansan. Saya kenal ya. Iya betul. Tergantung kesadaran kita. Kalau kita masuknya ke dalam pikiran, maka semuanya menjadi jadi tidak sadar sebetulnya. Kalau kita hanya masuk ke dalam portal pikiran itu terjebak di dalamnya, kita hanya jadi budak dari sistem. Kita hanya budak dari sistem tuh. Jadi permainan alam semesta kita diombang-ambingkan ke sana kemari. Ya, kita mudah hanyut di dalam hujatan, pujian, cacian gitu kan. Nah, itu terjebak di dalam ciptaan sebetulnya gitu ya. Kalau kita ingin mau dalam kesadaran, kita harus melepaskan itu semua. Kita harus menjadi saksi atas pikiran. Terus menerus menjadi saksi atas pikiran. Sehingga kita tidak terperangkap di dalam jerat maya yang kacamata virtual pikiran itu. Ya. Nah, begini, saya boleh ya? Boleh. Iya. Gampang. Saya menimbulkan pertanyaan ketika ada narasi Kosansan mengatakan kita harus melepaskan semuanya gitu ya. Kenapa? Karena ini yang mau dilepaskan, yang mana mau dipegang. Karena ada sesuatu yang harus dipegang juga. Nggak bisa kita lepaskan semua. Kalau kita lepaskan semua berarti dunia ini nggak ada ya. Kita hidup berarti dalam ketiadaan. Tetapi harus ada yang harus dipegang dan harus wajib dipegang. Satu, kesadaran, pengenalan diri. Itu kan wajib dipegang, bukan harus dilepaskan. Tapi pertanyaannya begini ya. Mana lebih dulu realita dengan kesadaran? Contohnya begini. Apakah ketika kita dipukul orang dari belakang, ya? Apakah ketika kita dipukul orang dari belakang, kesadaran dulu yang timbul atau rasa sakit dulu yang timbul? Rasa sakit ini saya rasa realita ya. Kesadaran kan untuk memahami, mengerti. Yang mana kira-kira kesadaran dulu atau realita? Pukulan itu realita, tapi dari belakang kita nggak sadar ini dipukul, pang, tiba-tiba terasa sakit gitu. Oke. Bagaimana? Iya. Kalau namanya kesadaran, tidak ada namanya waktu, awal, akhir. Kalau ngomongin masuk ke dalam waktu, itu udah nggak sadar. Ya, kalau kita terjebak di dalam dimensi berpikir, berarti udah nggak sadar. Makanya kesadaran itu tidak lagi terikat oleh ruang dan waktu. Saksikan terus pikiranmu, jangan masuk ke dimensi berpikir. Loh, gimana? Ini kan agak bingung ini Kosansan ya. Ada ini ya. Kosansan menyuruh kita untuk berpikir, tapi jangan masuk ke dalam pikiran. Ini gimana nih? Saya tidak pernah menyuruh kamu untuk berpikir. Saya bilang, saksikan pikiranmu. Saksikan, bukan berpikir lo ya. Saya katakan, saksikanlah pikiranmu. Jangan masuk ke dalam dimensi berpikir.
Manusia kan harus berpikir. Kenapa? Manusia kan harus berpikir. Enggak apa-apa. Justru nggak apa-apa. Saya katakan, sambil Anda berpikir, Anda juga harus menjadi saksi atas pikiranmu. Kalau kamu cuma berpikir tanpa menjadi saksi, kamu hanyalah ciptaan. Oke, pertanyaannya begini, Pak Kosansa, mohon maaf ya, pertanyaan begini. Pukulan itu kan realita, ya kenyataan. Sebentar apa? Pukulan, Pukulan. pukulan. Kalau kita dipukul dari belakang, pukulan itu kan realita. Bukan. Bukan, Bang. Itu namanya realita virtual. Iyalah, apapun namanya, pokoknya ada realitanya, realita virtual pun atau apa segala, realita ya. Rasa sakit itu kan oleh karena kesadaran, gitu. Lanjutan. Gitu. Lalu yang mana lebih dulu? Realita virtual tadi yang dipukulkan itu atau kesadaran rasa sakit? Mana lebih dulu ini? Pukulan atau rasa sakit? Sebentar. Sebetulnya kamu saat ini tidak sadar. Kenapa? Kamu tidak menyaksikan pikiranmu. Kamu terjebak di dalam dimensi berpikir. Enggak, yang saya tanya, mana lebih duluan terjadi realita virtual pukulan atau kesadaran rasa sakit? Kalau kamu sadar, kamu tidak masuk ke dalamnya, Bang. Ya. Jadi Enggak, maksud saya gini, Pak Sansan, mana yang lebih dulu loh? Maksud pertanyaan saya itu, mana yang lebih dulu? Virtual pukulan itu atau kesadaran rasa sakit? Ini yang saya tanya dulu. Realita dulu atau kesadaran dulu yang timbul, yang pertama muncul dalam diri kita? Ya, tanpa kamu menyadarinya, kamu juga tidak mungkin merasakan sakit. Bukan apa yang merasakan sakit, saya dipukul orang dari belakang. Mana lebih duluan? Pukulan kan realita ya, fakta ya, yang terlihat. Karena kita kan apa gitu. Kemudian sakit itu kan kesadaran ya, rasa kesadaran. Ya. Pertanyaan saya, mana lebih dulu, realita atau kesadaran? Bagi orang yang bersangkutan, itu terjadi berbarengan. Barengan. Iya, bagi orang itu. Bagaimana kalau yang dipukul itu sedang dalam keadaan bius permanen, dia nggak merasakan sakit loh. Makanya saya bilang, tanpa pikiran, kamu tidak akan menganggap ada suatu kenyataan. Tapi ternyata ada barang itu Karena oleh orang kamu lain. berpikir. Karena oleh orang lain ya. Iya, orang lain yang berpikir, menganggap itu ada. Bukan menganggap, memang ada. Karena ada lah maka dia berpikir. Kalau nggak ada kan dia nggak berpikir. Menganggap, Pak, sesuatu yang muncul karena syaratnya adalah pikiran, maka itu berarti anggapan. Jadi maksud Koko Sansan ini sebenarnya mau bawa kemana nih Koko Sansan? Bawa ke tuh kesadaran murni ataupun dalam Islam ini pandangan ilahi atau macam mana itu maksud Koko Sansan? Ya, kesadaran murni itu pandangan ilahi, sami mawon, hakikat. Oh, berarti dalam Islam ini pandangan ahad nama dia. Iya. Tidak ada lagi kesaksian penyaksian di situ, Kang Hasan. Sebenarnya saya nggak mau ke sana dulu. Kita mesti berbicara di ranah dunia dulu. Ke sana nanti pembahasannya beda ya. Itu berhubungan, Pak. Iya berhubungan. Tapi Jadi kita masuk Koko Sansan ini kita nggak bisa berkerenah banyak lah. Misalnya lapar apa ada makan dia makan. Jadi kalau kita menginginkan nasi padang ataupun yang lebih enak lagi itu masuk di mananya tuh Koko Sansan? Apa kita harus makan? Apa itu masuk dalam akal itu? Kata mengingini, apa masuk perangkap itu kayak mana tuh? Tapi nggak pasti nggak begitu paham saya ini. Selama kita masih terikat sama pikiran, tentu saja semuanya itu nggak bisa diabaikan. Tapi kita selalu harus waspada atas pikiran itu. Jangan selalu hanya berpikir, tapi jadilah saksi atas pikiran gitu loh. Ya, paham. Jadi Koko Sansan itu hampir ada bahasanya aja lain Koko Sansan. Kalau dalam Islam itu sama aja gitu aja ya. samanya gimana Pak dalam Islam? Coba jelaskan dulu. Kalau Islam ini menyatakan Allah itu mendahului. Kalau dia kan kesadaran murni gitu. Kita kan bedanya Allah gitu. Jadi Allah ini mendahului segala apapun, baik dalam rasa kita, dalam ilmu kita, apapun dalam akal kita. Allah mendahului. Jadi kalau Allah mendahului itu, maka nggak ada lah perdebatan lagi, nggak ada salah menyalahkan lagi. Kita kalau kita salah menyalahkan ini kena ilmu, merasa ada ilmu,
merasa dia lebih pintar, kan gitu. Kita bukan mau membahas apa yang salah, kita mau membahas Ya, tentang ini contohnya Pak, contohnya gitu. Contohnya, contoh gitu. Jadinya Beda bahasanya, itu aja beda. Bentar dulu. Memang kadang-kadang berbeda bahasa bisa berbeda makna loh. Tidak itu dia tuh kalau dalam ilmu hakikat itu ya kayak gitu aja ya. Cuma pembawaannya aja lain gitu. Jalurnya pun gitu. Maksud saya begini, beda bahasa bisa membedakan makna. Beda bahasa juga bisa membedakan menyamakan arti. Ya, Sama betul, kata masalah saja itu. Pak bisa membedakan makna loh, sama kata. Kata-katanya sama, tapi bisa membedakan arti ketika diletakkan sebuah kalimat. Contoh ya, mereka itu bisa berbeda loh artinya. Apabila Kalau kita terperangkap loh Pak, kalau kita terperangkap dengan arti dengan ilmu ya begitu. Pak, gini, kita harus bisa bedakan antara terperangkap dengan mengendalikan, ya. Mengendalikan dan terperangkap itu seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Betul. Yang terperangkap itu adalah sesuatu yang terkondisikan, tapi yang mengendalikan Kalau kita nggak terperangkap, Kang, betul Pak ya, kita nggak akan berbahas hal gitu, kita nggak akan mewujudkan remeh-temeh itu. Iya, Bang. Bukan, maksud saya begini, Bang. Kita bukan gitu ujungnya. Sebentar, terperangkap dan mengendalikan itu beda loh. Contohnya, abang punya uang, ya. Ketika abang terpengaruh dan menganggap bahwa uang itu adalah segala-galanya, itu namanya terperangkap. Tetapi kalau mengendalikan, abang yang mengatur uang itu kemana-kemananya, itu beda ya. Tapi sama-sama uang loh. Bapaknya setidaknya materinya uang. Mana yang terperangkap, mana yang mengendalikan, itu dua hal yang berbeda. Tapi sama-sama uang. Gimana? Ya kalau bapak alasannya begitu ya sih, ya nggak apa-apa Pak, sih itu betul juga, Oh. nggak ada yang salahnya Pak. Ya. Gitu. Jadi kita harus hati-hati. Kita terperangkap atau sedang mengendalikan. Sekarang ini Pak, itu pikiran bapak begitu, jangan mengendalikan begini, itu pikiran bapak. Untuk Contohnya membawa begini. ke saya begitu, membawa ke saya. Enggak. Tapi mungkin saya tidak berpikir begitu, kan gitu. Oke. Ya. Begitu Kita Pak. begini, yang terperangkap. Kita berbicara sedikit tentang agama lah dulu ya. Orang yang mengendalikan agama, dia akan mengikuti alur kehidupannya yang bisa bersosialisasi dengan masyarakat dengan enak, santai. Bisa menerima orang lain, itu namanya mengendalikan ya. Walaupun kita bukan tidak bisa mengendalikan agama, istilahnya ya kita bisa memanage. Tetapi kalau orang terperangkap agama, biasanya seperti pendeta lah. Saya contoh ya, saya tidak. Ada pendeta kalau terperangkap agama dia akan menyalah-nyalahkan orang lain, mengatakan orang lain itu sesat, kafir dan sebagainya. Itu yang namanya terperangkap kalau menurut saya. Iya betul Pak, nggak salah. Jadi Koko Santan, Izin hanya Pak. Santan. Tuh. Dijo mau berkata-kata Pak, gantian kita. Mohon izin, mungkin sedikit saya coba bersharing Bang. Karena mungkin apa yang disampaikan Kosansan ini, makanya hidup itu kan vibrasi, frekuensi, dan energi. Jadi Kosansan menyampaikan melalui metode rasa yang berusaha diungkapkan lewat kata-kata. Jadi kalau kita tangkapnya pendengaran kajian Kosansan melalui rasa, insya Allah tidak ada perdebatan. Tapi kalau kita berusaha memakai logika, pasti tidak nyambung nantinya. Iya betul. Rasa, logika. Ini perbedaannya di mana Pak? Kan gini Bang, contoh air lah Bang ya. Kalau air ketika air kita berbicara air, mungkin masih bisa batas konsep, tapi berbicara tentang masalah dahaga atau rasa air itu kan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Itu yang mengapakan siapa ya? Menjabarkan itu siapa? Akal atau bukan? Ya, tapi tidak untuk disampaikan, itu kan hanya bisa dirasakan dalam diri masing-masing orang. Jadi cara menangkap penyampaian rasa hanya bisa ditangkap dengan rasa. Cara menyampaikan hikmah, ilmu ya bisa ditangkap dengan ilmu. Jadi Kosansan menyampaikan mungkin saja Bang, saya hanya kan saya masuk ke dalam diri dan berpikir secara rasa, oh iya,
akhirnya bisa saya pahami. Rasa itu bukan produk akal ya, bukan? Bukan bang, kan akal itu sampai ada keterbatasan, kayak kalau seperti manis lah bang, kalau air manis dalam teh, akal mampu menyampaikan bahwa kalau mau Manis. cari manis, carilah gula. Tetapi rasa manis itu sendiri, karena kesepakatan bahwa rasa manis itu dikatakan manis, tapi untuk menjelaskan manis itu sendiri kan, kecuali kita pakai rasa baru bisa. Setelah rasa kan tidak bisa lagi kita berbicara bang. Jadi istilahnya kita mengetahui sesuatu itu manis oleh karena pikiran. Contohnya begini bang ya, Siap bang, siap. kalau abang bilang rasa itu bisa mati nggak, bisa hilang nggak dari diri seseorang? Nggak bisa bang. Nggak bisa, oke. Kalau pikiran bisa hilang nggak dari diri seseorang? Bisa. Kalau Nah, ya bisa ya. bisa bang. Artinya sebenarnya rasa itu hanya bisa muncul di dalam pemahaman karena dia punya akal. Kalau dia tidak berakal, dia nggak akan tahu rasa manis itu bagaimana. Walaupun gula dimasukkan ke dalam mulutnya, kalau tidak dia punya pikiran, umpamanya orang yang dibius, dia tidak akan tahu itu manis atau tidak. Jadi sebenarnya logika itu, akal itu sebenarnya itulah yang bisa menguraikan segala sesuatu yang ada di dalam kenyataan gitu loh. Iya bang, siap bang. Benar ya? Ya itu antara hubungan diri dengan diri. Kalau terkait akal itu kan ketika kita Kalau maaf ya, maaf Mas itu, kalau saya ini yang menguraikan sesuatu itu bukan akal Pak, tapi ilmu yang menguraikan. Pengetahuan kita tadi itu bahwa manis begini. Akal itu Pak. Kalau menurut saya bang, ilmu itu adalah salah satu pengetahuan yang digunakan oleh akal. Jadi ilmu itu kan benda mati tuh bang, nggak tahu apa-apa dia ilmu itu. Dia ke sana dibawa ikut, ke sini dibawa ikut. Dia tidak ada apa itu, aktivitasnya nggak ada. Dia hanya bisa beraktivitas karena dikendalikan oleh akal. Contoh, Betul bang, betul. ya toh? Pemikiran, betul. Iya. Contohnya gini, kita itu bisa merasakan sakit karena otak kita yang bekerja. Makanya contohnya kalau kita kena nuklir, kita meninggal, kita nggak sempat merasakan sakit itu gitu. Contohnya begitu bang. Contohnya gini lagi satu, orang ditayar pasti sakit ya. Apabila dia sadar. akal. Masih kalau maka masih ada akal itu kagak bisa bikin apa-apa itu. semua Mas Miko. Nggak setuju Mas Miko. Orang kena nuklir, aduh kayak tahu aja orang kena nuklir. semuanya Kalau orang ini bang, kalau orang disayat dengan pisau pasti sakit dia ya. Apabila akalnya masih berfungsi. Ya, tetapi ketika orang sudah dibius, dibelah-belah pun dia nggak merasa sakit itu, karena akalnya sudah dihentikan. Jadi sebenarnya akal ini fungsi utama dari kehidupan ini. Betul ya, berarti untuk mencerna ya. Tapi kalau menghidupkan memang pasti roh ya, roh daya hidup ya, spirit. Tetapi untuk menggerakkan, Rasa sakit itu dari mana bang? dari akal, rasa Iya akal dari itu- pemikiran kan gitu. Iya Ya, benar, ya. dari pikiran. Iya kan? Bukan pemikiran ya. Iya. Ya. masalah perjalanan masih ya. Intinya maksudnya sama sih, hanya mungkin kita masing-masing dengan cara menyikapi dan menyampaikan aja mungkin. Iya, benar-benar. Iya, betul. Contohnya bang, kita ditusuk nih kan, kita itu merasakan sakit kan karena pemikiran kita itu lebih cepat dari tindakan itu gitu. Makanya ada orang misalkan kena bom gitu ya, dia nggak sempat merasakan sakit itu karena lebih cepat tindakan itu daripada pemikirannya dia gitu. Ya, itu masuk ya. Ya. Jadi segala Nah sesuatu bisa dirasakan. itu masih bom. Kalau nuklir kan lebih cepat lagi tuh cara kerjanya kan gitu. Ya. benar. Nah ini memang contoh yang bagus ini ya, contoh yang bagus. Kalau kita dipukul, kita merasa sakit karena pikiran kita lebih cepat ya berpikir ya daripada Iya. Otak itu ya. kita itu lebih cepat bekerja, lebih tepatnya daripada gitu. daripada kerusakan yang terjadi kan dalam diri kita kan. Tapi nuklir memang lebih cepat kerusakan ya daripada akal ya. Ya toh? Iya, jadi kita nggak sempat merasakan sakit kan. Tiba-tiba udah mati aja, udah di surga aja gitu.
Oh, dari surga. Amin, amin, amin. Mantap. Iya kan, Bukan, kesannya gua kok positif. ada di sini. Perasaan tadi masih ada. Gua tadi lagi makan gitu. Udah ini di mana gitu? Udah di surga aja gitu. Sekarang kita masuk ke tahap yang lebih tinggi, pikiran, akal, ya toh? Siap. Ketika ada seseorang yang berbeda pendapat, ini kan akal mulai bermain ini ya. Ya. Tetapi perbedaan pendapat itu mendatangkan kebaikan pada semua orang. Ya toh? Kira-kira ini penjelasannya gimana? Contoh gini aja lah. Ada orang dia menyembah Tuhan ya, menyembah Tuhan. Ditanggap lalu ke A ya, lalu dia menyembah Tuhan si B ya dah. Padahal si A dan si B ini kan dua pribadi yang berbeda. Tetapi ketika kedua-dua orang ini ya, maupun yang menyembah si A dan si B melakukan hal-hal baik ya, hal-hal baik, dan semuanya bisa mendatangkan rahmat bagi orang lain, kira-kira ini tetap akan mendapatkan tempat yang sama nggak nanti pada akhir zaman lah istilahnya kita. Gimana kira-kira ini? Dia gini bang, kalau kita bekerja ini kan kita harus lapor dulu ke bosnya. Bos, bekerja tulisan nama saya, kan gitu. Kalau kita bekerja tanpa laporan, apakah dapat hasilnya bang? Kan enggak. Yang gitu. Kalau kita bekerja kan, kalau kita nggak ada laporan sama bos, kita kerja aja, itu kan nggak dapat hasilnya, nggak akan dapat gajinya. Tapi kalau kita dilapor sama bos, ditulisin nama kita, berarti kita akan dapat gajinya. Gaji oke. Maksud saya gini aja bang, sederhananya begini. Kita anggap si A Tuhan yang benar ya. Ini kita berilustrasi lah ya. Mohon maaf, kira-kira Tuhan jangan marah kan. Kita hanya untuk menambah wawasan. Si A Tuhan yang benar, ya toh. Si B Tuhan yang salah. Tiba ada si C menyembah si A, ya toh. Si D menyembah si B. Tapi si C kelakuannya buruk aja. Sementara si D kelakuannya baik aja, padahal Tuhan yang disembahnya salah gitu. Kira-kira yang mana ini ditempatkan di surga ini? Tuhan itu menginginkan menyembah dia atau menginginkan orang berbuat baik? Kenapa saya tanyakan begitu? Karena sepertinya Tuhan tidak perlu itu disembah-sembah kan? Dia tidak butuh Buruk kan kesembahan penilaian kita tuh bang. Iya, maksudnya Kalau gini, buruk kan enggak, ini Bang, coba perhatikan kalimat. Tuhan kan tidak minta disembah-sembah kan? Karena dia menginginkan menciptakan manusia itu agar manusia itu mendatangkan kedamaian ya, kebaikan. Dan itu sebenarnya kalau fokusnya itu aturan-aturan itu. Apa sih gunanya Tuhan disembah? Nggak perlu sama dia. Nggak disembah pun dia tetap Tuhan kan? Nah, sekarang ada orang yang tidak menyembah dia, tetapi melakukan kebaikan-kebaikan seperti yang diajarkannya kepada si umatnya ini yang tidak melakukan kebaikan gitu. Kira-kira Tuhan memasukkan ke surga siapa ini kalau secara logika akalnya? Gimana kira-kira Bang? Kira-kira macam mana? Siapa ya kira-kira? Yang lain bisa jawab. Yang lain bisa jawab. Dia itu Alek. Hukum alam ini kan hukum Tuhan bang. Jadi konsep perbuatan baik itu kan, perbuatan baik itu sendiri adalah dia. Jadi ketika kita melakukan suatu perbuatan baik, ya itu sebenarnya kan kita lagi bersama dia aja. Hanya kan kalau dibatasi dengan konsep masing-masing keajaran agama nanti jadi polemik. Jadi itu susah untuk diungkapkan. Atau itu kita buruk baik kan nilaian kita aja tuh bang. Kalau yang buruk baik itu kan nilaian kita. Ya penilaian kita. Yang buruk itu kan yang buruk itu kan juga membawa juga kebaikan. Sepertinya mencuri misalnya. Siap. Dengan mencuri itu kan ada polisinya, ada hakimnya. Berapa banyak yang bisa dihidupi dalam satu pencurian itu, kan gitu. Jadi dalam nilaian kita ini ya buruk. Untuk membatasi dia maka dikeluarkanlah hukum. Ya. Jangan tercampur yang buruk dan baik gitu. Oke. Gitu bang. Oke. Berarti ada kesimpulan lain ya. Contohnya begini. Kalau abang tadi mengatakan bahwa perbuatan baik itu tidak terlepas daripada istilahnya ajaran Tuhan, berarti segala sesuatu yang membuat orang lain menderita, ya, tersinggung,
sehingga dengan ajaran-ajaran yang diterimanya dari Tuhan yang menyinggung orang, itu berarti bukan Tuhan yang benar berarti kalau begitu kesimpulan menurut abang ya. Yang tersinggung itu siapa, Bang? Diri kita sendiri kan nyinggung. Bukan. Contohnya begini. Kan udah bilang tadi. Dia bilang tadi kan itu kan yang merubah sesuatu itu kan kita yang merubahnya. Yang kita lihat itu kan tetap itu. Misal abang, yang menilaikan abang buruknya kan saya. Kalau abang buruk nggak baiknya itu kan tetap gitu. Kan gitu. Atau contohnya begini, membunuh orang tanpa alasan atau karena perbedaan keyakinan itu kan menyusahkan orang kan? Benar nggak? Itu kata kita, Bang. Kalau Iya, dalam kita kalau saya orang Islam nih, Pan, dia ada hukum qada dan qada, Bang. Dia Ya, satu sebentar hari dulu, ini satu itu ada hukumnya lagi, Bang. Banyak Kita hukumnya. jangan ke nggak bisa. agama dulu bang, jangan ke agama dulu. Kita berbicara tentang sosial masyarakat dulu ya. Kalau hal begini, Bang, nggak bisa dikeluarkan dalam agama, Bang. Saya paham. Nggak, Ini konsep karena orang gini bang, karena orang tidak beragama pun bisa melakukan yang baik. Agama itu kan hanya untuk Ya, kan saya mendefinisikan. bilang tadi. Berarti seperti Kan saya bilang jangan tadi, Bang, kalau seandainya membenarkan pengerusakan gitu maksudnya. Jadi bang, halo bang. Jadi sebenarnya Dia begini, Bang. Dia kan ada hukum alam negatif positif, Bang. Negatif positif ini kan harus ada di dunia ini. Kayak mana mau berjalan, Bang? Kalau battery itu kan ada negatif positifnya, baru dikatakan battery kan gitu. Kalau nggak ada positif negatifnya dunia ini kayak mana mau jalan? Bang bukan Baik kesan- aja semua kan nggak mungkin, buruk aja. Ya ke situ ujung. bukan ujungnya bukan ke situ, saya maksudnya bukan ke situ. Ada orang yang menyembah Tuhan yang benar. Ada orang yang tidak menyembah Tuhan yang benar. Tetapi yang menyembah Tuhan tidak benar ini melakukan rahmatan kepada orang lain, ya. Tetapi orang yang menyembah Tuhan yang benar ini melakukan pengerusakan. Kira-kira nanti yang layak untuk mendapatkan reward ini siapa? ya kan abang izin bang, abang berbicara dari konsep penilaian, makanya agak Ya. sedikit berbenturan. Misalnya contoh, makanya hukum saya kasih contoh aja bang ya. Jadi Ya. setiap orang itu berproses di jalurnya masing-masing. Jadi orang yang hadir ke kita itu sebagian bentuk Tuhan mengijabah hal-hal yang mungkin yang kita tarik. Contoh saya misalnya, saya sering kasih contoh gini. Saya waktu ibadah, saya berdoa, ya Tuhan berikan saya kesabaran. Tiba-tiba saya keluar dari masjid, ada orang datang marah-marah saya bang. Secara akal bukan ke sana, itu bukan ini itu kan maksudnya apa relate itu? bang. Ini maksudnya relate bang. Setelah Itu bukan menjawab pertanyaan bang menurut saya bang. Iya tidak bang, ini maksudnya saya kasih contoh. Saya kasih contoh, coba bang dengar. Ari ngomong dulu, coba biar agak jelas. Ya. Pintar. Kalau menurut sekarang Google dan yang lain-lain sebagainya, bahkan saya mendengar perkataan si Deddy Corbuzier ya, dia tidak perlu ijazah, dia yang penting kualitas kerja. Ya ya. Kenapa? Karena sebentar. Ya tentu saya kalau sebagai manajer, saya akan memilih orang yang bisa bekerja, bukan yang hanya punya ijazah. Tetapi kalau yang punya sebentar dulu. Sebentar, iya gini. Kalau memilih saya sebagai manajer ya, adapun orang punya ijazah segudang. Sebentar dulu, Bang. Kalau dia tidak bisa kerja, tidak akan saya terima. Ini tidak punya ijazah, tapi dia bisa bekerja seperti yang saya inginkan, dia akan saya terima. Tetapi ini ada perbedaannya. Coba tuh Babang diulang sekali lagi pertanyaannya. Kayak mana? Gini ya, Enggak begitu. gini ya. Tadi kan abang marah. Ya. Sebenarnya begini tadi, saya kan tanya begini, antara tiket
antara tiket dengan ijazah beda, antara tiket dengan kemampuan SDM beda. Tiket itu kan hanya untuk masuk ya, tidak memerlukan apa. Bang Pakam, Terus. pertanyaannya langsung aja. Pertanyaannya cukup fokus Pertanyaannya pertanyaan begini. apa yang ditanya? Pertanyaan begini. Pertanyaannya sebentar, Bang Pakam sebentar. Jadi kan Bang Pakam orang beragama dan saya tidak beragama. Tapi dalam konteksnya kan agama itu mengajarkan untuk orang berbuat baik. Bang Pakam beragama tapi dia tidak baik. Saya tidak agama tapi saya sangat baik. Gitu kan yang Bang Pakam? Benar. Nah, Yang mendapatkan yang diterima Tuhan itu saya apa Bang Pakam. Sedangkan yang diajarkan Tuhan itu saya yang menjalankan. Saya baik. Sebentar. Gitu nggak Bang Pakam? Gitu nggak Bang Pakam? benar, itu benar, seperti itu maksud saya. Jadi begini Bang, saya luruskan ya, sebentar, saya luruskan ya. Kalau itu yang Abang bilang itu berbeda dalam status, tapi semua kita ini kan sama di mata Tuhan. Gak ada anak tiri, gak ada anak kandung kita ini, gak ada anak. Tetapi kalau yang Abang maksudkan itu tadi, itu pikiran manusia tadi. Kalau Tuhan kan kita semua anaknya. Bagaimana mungkin dibilang seperti itu? Ya toh? Silakan. Benar. Ya. Karena iya, kalau sudah karena kita memang kalau sedang berretorika ini Bang, kita sedang berretorika supaya nanti dari retorika kita ini kita bisa mengambil sebuah sikap, ya toh? Oh, sikap. Berarti gini Bang, berarti maksud Abang Tuhan itu tidak membutuhkan perbuatan baik, yang dibutuhkannya pengakuan doang. Jadi sebenarnya gini, Abang, ini Bang, ini. Intinya Bang Pakam sama saya masuk neraka Bang, udah gitu. Jadi begini Bang, begini biar saya luruskan sedikit supaya kita itu berpikirannya, pola pikir kita itu agak-agak lurus sedikit ya. Maksud saya begini, siapakah yang menentukan Tuhan itu benar atau tidak, itu belum bisa dijawab sampai sekarang. Ya kah? Benar ya? Ya, sebentar Bang, sebentar, saya belum selesai. Bang, saya belum selesai ya. Di dunia ini banyak yang mengaku Tuhan. Mana yang benar kita belum tahu ya. Jangan kita klaim dulu sepihak. Tetapi untuk menentukan perbuatan baik itu bisa dinyatakan realita ke dalam kehidupan kita. Jadi jangan kita bilang, oh Tuhanku yang benar. Nah, dia sama-sama masing mengatakan Tuhan yang benar. Tetapi untuk mengatakan Tuhan yang benar ini tentu dari ajaran-ajarannya. Saya rasa seperti itu Bang. Kalau menurut saya ya. Oke, aku closing sebentar ya. Jadi gini,
Iya, aku closing dulu ya. Jadi gini, dari tanggapan dulu Pak Samsan tadi, terus kita lanjut ke sini. Jadi dari tanggapan Pak Samsan tadi ya, dari logika-logika tadi di dalam manusia itu ada tiga bagian, yaitu tingkat kesadaran, yaitu alfa, meta dan delta. Nah, di dunia hipnotis itu meta itu tingkat kesadaran yang di antara atau di tengah-tengah, antara sadar atau tidak. Nah, antara sadar atau tidak itu kita bisa mempermainkan itu. Nah, berarti di sini kita bisa mengetahui bahwa perangkat yang paling perangkat yang paling hebat itu di dunia ini adalah manusia. Tuhan menciptakan perangkat yang paling hebat itu adalah manusia. Dia mampu menciptakan atau merasakan atau mampu menjadikan sesuatu itu nyata. Karena kenapa? Karena perangkat manusia itu sungguh hebat. Tuhan menciptakan yaitu kulit untuk merasa, lidah untuk merasa, mata untuk melihat. Semua itu adalah indera perasa kita. Makanya kita tidak bisa memungkiri bahwa perangkat yang begitu hebat ini ada perangkat yang lebih hebat yang menciptakan perangkat yang hebat ini. Itu satu, itu untuk Samsen ya. Yang kedua, untuk cerita agama tadi ya. Nah, jadi gini ya. Kalau cerita Tuhan, ya Tuhan itu yang mana yang betul Tuhan? Nah, Tuhan itu pasti itu ada riwayatnya, ada sejarahnya dari orang terdahulu. Salah satunya Adam. Garis Adam, gimana Adam menyembah Tuhan, gimana nabi sebelumnya menyembah Tuhan, dan Tuhan yang ada sekarang itu harus konkret, harus sama. Itu satu. Andi, Enggak, tunggu aku closing bentar. Aku closing bentar. Aku nggak percaya nabi, nggak percaya Tuhan kamu itu. Oke. Yang kedua gini. Yang kedua, jika Tuhan itu ada, yang ketiga, jika Tuhan itu tidak ada ya, jika Tuhan itu tidak ada, tidak mungkin ya makhluk sesempurna ini, sehebat kita ini, secanggih manusia ini tidak ada yang menciptakan. Tidak mungkin. Begitu teraturnya diciptakan alam semesta ini, itu tidak mungkin kalau tidak ada penciptanya. Tidak akan mungkin dia terjadi sendiri, gitu ya. Itu closing saya. Kalau nanti teman-teman silakan kembangkan, ayo silakan. Kalau saya lah, kalau Tuhan yang benar begini. Kosansan monitor. Ya. Gimana mereka mengklaim kalau Tuhannya yang menciptakan kita ini, Kosansan? Kosmik yang merasa tidak punya Tuhan. Yang merasa nggak punya Tuhan, kosmik monitor. Iya, jadi kalau dikatakan ada subjek yang bernama Allah menciptakan alam semesta, itu tidak demikian ya. Makna Tuhan menciptakan manusia itu bukan seperti itu. Bukan ada subjek yang namanya Allah itu. Keliru kalau dimaknainya Allah itu menciptakan manusia itu sebagai suatu subjek. Makanya saya katakan kalau orang belum menyaksikan Tuhan atau Sang Pencipta, ya belum menyaksikan secara langsung, maka pasti kita akan punya persepsi salah tentang makna Tuhan menciptakan alam semesta. Saya katakan, jika Anda sadar akan kinerja berpikir Anda, taulah Anda siapa Sang Pencipta alam semesta ini yang Anda saksikan itu. Itu bukan lain adalah sejati Anda, yaitu Yaiyu yang menyaksikan pikiran Anda itu, dia yang menciptakannya. Tapi kalau Anda hanyut ke dalam dimensi berpikir, Anda pikir ada subjek yang menciptakan alam semesta yang Anda saksikan, padahal bukan subjek. Oke, jadi gini Kak Samsan ya. Saya percaya Tuhan, tapi bukan Tuhan sebagai subjek. Ya. 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 Ya, aku adalah Sang Maha Pencipta itu. Aku yang menciptakan Samsam dan kalian semua.
Bentar, pelan-pelan bang, pelan-pelan kita ya. Karena gini bang, bedakan antara Sansan dengan aku, ya. Ketika aku berkata aku yang menciptakan Sansan dan kalian semua, ini bukan bicara tentang subjek. Jangan memaknai aku di sini sebagai pribadi Tuhan. Saya tidak seperti itu. Selalu siapa aku ini? Aku ini yang meliputi seluruh alam semesta. Izin kok. Aku adalah sejati kalian juga. Tapi aku bukan subjek, bukan sebuah kepribadian. Izin. Ya. Tidak izin Tonton adalah ciptaanku. Jadi ini masalah Pelan-pelan bang ya. Bang Hasbi. Jadi Kita pelan-pelan ya bang. Kalau terburu-buru akan susah bang ya. izin Nah, Bang. mau betul-betul tangkapi bahasanya betul-betul. Tangkapi bahasa dia. Samsung ini maksudnya menyampaikan seperti Nabi menyampaikan bahwa yang mengalami, yang memahami. Jadi ini sudah bahasa mengalami. Jadi kita tidak bisa berdebat susah bang. Karena Samsung mungkin insya Allah bisa sudah mengalami. Terus kita belum mengalami. Kita berusaha menangkapnya ya harus alami dulu baru bisa menangkap apa yang dimaksud Samsung. Ya betul. Oke. Jadi gini ya. Jadi gini teman-teman ya. Tunggu. Jadi gini teman-teman ya. Nah, kalau kita kok Samson mengatakan aku yang menciptakan kalian semua. Di sini kok Samson menyatakan sebuah subjek atau tidak? Tidak. Makanya Nah, dengan aku itu subjek loh kok Samson. Aku itu Ya, subjek. ya. gimana Tenangkan di ceritanya? ya bang. Kalau dari orang Jelaskan, lain, aku akan tenang. kalau dari orang lain tentu saja aku ini dianggapnya sebagai subjek. Bedakan link Tuhan dengan Tuhan ya. Yang Anda lihat di sini baru link Tuhan, bukan isi linknya. Dan yang disebut Tuhan adalah isi linknya. Iya. Pelan-pelan Oke. Bang, ya, karena ini sangat pelik dalam ya. Karena kalau Oke, siap. Lanjut. Dia kalau Tuhan itu subjek maka dia terbatas jadi dia. Jadi gini. Iya, itu kan dalam bagi orang awam, Pak. Saya kan bicara tentang Samsung pokoknya itu ya. Sudah guys. kalau di sini rame, saya nggak bisa berkata-kata, Bang. Ketika aku bicara, yang lain diam dulu. Ya. lanjut ke Samson, lanjut. Saya pengen Yang lain tahu. di-mute dulu. Kalau nggak di-mute susah jadinya, Bang. Rame. Ya, lanjut. Saya diam Kalau aja kalau ke Samson ngomong. ketika saya katakan dalam standar awam. Kalau orang yang sudah mengalami tentu tidak dalam. Nah, ketika aku berkata aku yang menciptakan kalian semua termasuk Sansan juga, ya aku yang menciptakan Sansan. Jangan dimaknai aku di sini sebagai subjek. Memang dalam perspektif pikiran tentu saja aku ini sebagai subjek. Tapi ketika Anda masuk ke dalam si aku ini, maka kalian akan berkata ini bukan subjek. Seperti sebuah link ya. Anda menyaksikan link. Link di sini adalah pernyataan bahwa aku yang menciptakan Sansan dan kalian semua. Untuk memahami link ini, kalian harus masuk ke dalam linknya, menyaksikan isi dari link itu sendiri. Artinya, sebelum kalian bisa mengenali sejati kalian sendiri, yang bukan lain adalah aku ini, kalian tidak mungkin memahami siapa aku ini. Aku ini yang meliputi seluruh alam semesta. Makanya saya katakan, untuk memahami si aku ini, kalian harus selalu menjadi saksi atas pikiran Anda. Jika Anda masuk ke dalam dimensi berpikir, maka Anda terjebak di dalam ciptaan. Tapi kalau Anda menjadi saksi atas pikiran Anda lah menjadi sang pencipta. Anda menjadi yang non-pribadi. Ya, selama Anda masuk ke dalam dimensi berpikir, Anda menjadi ciptaan. Tapi kalau terus-menerus Anda menjadi saksi atas pikiran kamu, maka kamu menjadi non-pribadi, kamu menjadi Tuhan, sang pencipta. Non-pribadi dia, gitu ya. Oke. Jadi gini kok Samson ya, gini. Di ilmu Islam itu sebenarnya itu masuk kategori ilmu marifat, tapi konsepnya iya bentar. Kamu ini dari bentar tadi dikit bawa lagi. Islam terus, saya nggak suka. Iya bentar. Kenapa Indomie? Hotel ada nggak? Hotel ada nggak? Naik hotel. Kosansan. Maksudnya gini kok Kosansan ya. Jadi Tuhan semesta alam itu tuh
meluruskan daripada ciptaan. Macam mana itu maksudnya? Maksud Koko Sansan. Nah, kayak gini. Subjek kita pada Tuhan itu. Gini, kita itu kan Tuhan gitu aja. Jangan berpatokan terus dengan Islam, dengan kitab-kitabnya Iya. itu. Nah, Koko Sansan ini kan nggak terdoktrin dalam satu agama. Kalau kita, ini loh Islam saya seperti ini, saya dengannya bete. Ini dari tadi Bang Pakam ini kan otentik. Dia mana ada bawa kitabnya? Ya, ya. Gitu loh. Itu- Tuhan itu aja. Maksud Koko katakan kan kini sekarang ini kan kita kan Tuhan banyak Koko Sansan. Mesti begini maksud saya begini. Kehendak kita itu Tuhan, akal kita itu Tuhan juga, ilmu kita Tuhan. Apa Betul, yang Pak. kita dahului Saya itu koreksi jadi ya, Bang. Tuhan. Saya koreksi ya Bang. Yang banyak itu linknya Tuhan Bang. Kalau Tuhannya Esa Bang. Ya, itu maksud dengar dulu maksud saya nih. Jadi yang dikatakan tuh kesadaran ilahi tadi itu yang mana tuh untuk meluruskan perjalanan itu ataupun untuk menapikan itu kayak mana tuh? Kalau yang mana, kalau yang mana itu berarti bicara tentang objek, Bang. Sedangkan Tuhan bukan objek. Dia harus disaksikan secara langsung, secara pribadi. Tidak mungkin bisa ditunjuk yang mana, yang itu, yang ini, nggak bisa, Bang. Karena setiap objek yang ditunjuk itu sudah suatu pengkondisian, Bang. Pengkondisian, sesuatu yang bersyarat. Sedangkan Tuhan itu yang tidak berkondisi, ya, yang tidak bersyarat. Ketika Anda masuk ke dalam dimensi berpikir, berarti Anda sudah masuk ke dalam pengkondisian. Makanya dari tadi saya bilang, saksikan pikiranmu. Ketika Anda masuk ke dalam penyaksian, Anda menjadi Tuhan, tapi Anda sudah bukan lagi pribadi. Seperti itu ya. Saya tangkap itu Koko Sansan, saya tangkap itu. Cuma yang saya mau konfirmasi ini yang dikatakan kesadaran ilahi tadi itu, yang mana untuk menafikan yang itu ataupun untuk meluruskan perjalanan yang Tuhan-Tuhan yang banyak itu. Kesadaran ilahi bukan objek, jadi tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dia harus dialami. Setuju. Ya. Saya boleh nambahkan dikit. Boleh, boleh. Bang Pakam. Bang Saya boleh Pakam. nambahkan sedikit. Gini Sebentar, ya. habis Bang Pakam, Bang Felix ngomong ya, kasihan dia. Oke, terima kasih. Jadi kita kesadaran ilahi atau kesadaran murni lah kita bilang dulu ya. Itu hanya bisa dilihat melalui perwujudan perbuatan. Kesadaran itu kan suatu yang suatu yang tidak bisa digambarkan, tetapi hanya bisa diwujudkan melalui perbuatan. Jadi kalau bertanya mana kesadaran ilahi itu, ya dilihat dari perbuatan kita. Orang yang tidak memiliki denominasi sekalipun, ketika dia melakukan kebaikan, ramah tamah, itu sebenarnya sadar atau tidak sadar dia melaksanakan kebaikan murni. Gitu? Ya, ada yang mengatakan dia punya Tuhan yang Maha Kuasa, tapi perbuatannya jahat, sebenarnya dia hanya mengatakan saja dia punya. Makanya dibilang kosan itu hanya sebuah ilusi, ya, ilusi. Mengatakan bahwa saya seperti ini. Padahal ternyata ketika kesadaran orang lain menilai kita, sesungguhnya kita tidak seperti itu. Gimana? Benar nggak kira-kira kosan San? Lanjut. Saya tak bisa lagi sama Kosan San. Jadi di situ kan namanya kekosongan di situ Koko Sansan kan udah menyampai ke tahap kekosongan. Dalam kekosongan kan itu dalam kekosongan dia ada. Adanya itulah yang menyatakan tadi kesadaran ilahi itu tadi. Kan begitu? Bukan begitu? Saya ini coba memahami yang dimaksud Koko Sansan ini. Saya nggak mau ke agama ini. Tidak bisa. Beliau punya pengalaman pribadi. Iya, dia punya banyak buku dia. Nah, itu sebetulnya intisari dari agama-agama yang ada di Indonesia, Bang. Termasuk Kejawen, termasuk Sai Baba, Master Cinggai, semua intisari spiritual sama, bicara tentang kesadaran, kesejatian. Dia bahasa boleh beda, tapi intinya tetap kesana-sana juga. Walaupun terkadang di dalam agama ada yang disesatkan, karena ada politikus yang menyesatkan agama itu. Tapi di balik itu semua ada kebenaran, ada spiritual yang asli gitu. Betul.
Iya, jadi yang dimaksud kesadaran. Ya, konsep manunggaling kaula Gusti bisa saya berikan dalilnya, itu setiap agama ada. Walah, banyak Pak, mau saya bacakan satu persatu, makan waktu juga loh. Yang dari aku adalah jalan itu. Bentar Bang, gini ya, saya terangkan Bang ya. Kalau saya bacakan dua sumber yang berbeda gini, lalu apakah itu bisa merubah persepsi Anda? Kalau tidak bisa merubah, apa gunanya saya tunjukkan juga? Bukan, kok jadi jangan begitu Bang. Jangan ke situ lah. Saya kan bilang Bang, kalau kita menuntut sesuatu dan sesuatu itu diberikan, tapi hal itu tidak merubah paradigma berpikir dari yang minta itu, lalu gunanya apa? Oke. Oke, di skip. Hasbi, di skip. Iya. Saya ulangi Pak ya, Anda kan minta, sebentar, Anda kan minta dalil nih tentang manunggaling kaula Gusti itu ada di dalam semua kebudayaan. Saya tanya ini Bang, saya bisa memberikan itu saat ini, tapi kalau saya berikan itu, sabar dulu lah Bang, sabar dulu ya. Kalau saya berikan itu, apakah bisa merubah paradigma berpikir Anda? Kalau tidak bisa, lalu gunanya apa? Itu pertanyaan saya Pak. Jawab, gunanya apa bagi Anda? Oh, kalau nggak ada gunanya berarti saya nggak perlu memberikan itu kepada Anda, Pak. Hasbi. Ya berarti nggak ada gunanya, Pak. Cuma Ya Bang. udah. Oke, Hasbi. Bang Felix. Gimana Bang Felix biar agak Ya, biar agak udahlah itu jelaskan aja lah kekosakan. Saya paham itu. Kalau di dalam Islam, imam ya yang ke dalam Islam dikatakan aku itu begitu, dia tidak terpengaruh oleh apapun, dia menciptakan sesuatu, dia bukan sesuatu, tapi dia menciptakan keindahan, dia bukan keindahan, dia juga tidak terpengaruh oleh keindahan, itu aku tadi, dia meliputi segalanya yang Koko Hasan bilang tadi itu, di situ. Jadi maksud saya ini, ya. Oke, saya boleh. Udah giliran belum? Oh, Pelik, gantian Pelik. Nanti Bang Lukman, saya sekarang Pelik. Udah pasti biar Pelik dulu ngomong, Pak Pelik.
Iya. Oke. Berarti menurut Anda agama Anda tidak universal ya, dia sifatnya eksklusif ya Pak, tertutup ya Pak. Nah, kalau agama Anda universal, berarti dia menembus ke semua percayaan dong. Ya, dikatakan dalam Islam itu Kang, pandangan ahad namanya Kang. Rahmatan lil alamin, Mbak. Rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Spiritual dia beda. Ya. Oke, saya bisa sebentar. Tertarik ini, boleh ya? Siapa? Oke, gini. Saya tertarik dengan agama mengajarkan kebaikan ya. Artinya bahwa kebaikan yang dimaksud itu pasti berasal daripada Tuhan. Itulah intinya kan. Makanya dari awal saya bilang, untuk menentukan Tuhan yang benar, hanya bisa dilihat dari perbuatan baiknya. Gitu. Kalau Tuhan yang mengajarkan kebaikan, pasti ajaran-ajaran itu akan mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Gitu. Tetapi kalau ada ajaran yang untuk merusak, menyakiti, menyinggung, membuli orang lain, saya rasa itu bukan kebaikan. Bisa diilustrasikan sebagai yang bukan bersumber daripada yang maha baik. Ya, saya ulangi ya. Kalau ada ajaran yang isinya membuli, menista, menjatuhkan orang lain, berarti ajaran itu bukan dari berasal yang maha baik, gitu loh ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebentar Pak, yang kedua tentang data ya, data. Kalau kita berbicara tentang data, saya lebih cenderung kepada pikiran. Kenapa? Karena awal data atau awal informasi atau istilah intel tadi itu ya, data ya, atau A1, A2 intel itu sebenarnya pertama tertulis di dalam pikiran, di dalam otak. Lalu dengan berkembangnya zaman itu bisa disalurkan ke buku, ke internet ya, ke semua laman-laman yang lain gitu loh. Jadi kalau kita berbicara data, saya lebih cenderung berpikir kepada pikiran saya. Kenapa?
Karena ketika data itu tertulis di pikiran saya tahu yang mana sudah rusak, yang mana sudah yang tidak benar lagi, saya tahu. Tetapi semuanya itu kan bisa hilang ya, istilahnya data itu bisa terjadi kesalahan gitu. Apakah yang di buku, ataukah yang tertulis di internet, atau yang tertulis di mana-mana bisa rusak. Bahkan di pikiran kita pun bisa rusak juga. Tetapi persoalannya, ketika data yang kita simpan di pikiran kita bisa tahu dia sudah rusak atau tidak. Tetapi kalau data yang tertulis di dalam buku, di dalam dalil, di dalam internet, itu kita nggak tahu apakah dia sudah rusak atau tidak. Oleh karena itu kalau kita berbicara data, saya lebih bagus apa yang tersimpan, data yang tersimpan di dalam pikiran saya. Ketika pikiran saya itu saya jelaskan, lalu masuk logika, itu lebih baik daripada segala dalil, tapi ternyata tidak masuk logika dan isinya juga nggak apa gitu. Benar itu pendapat saya kira-kira. Makasih. Kalau boleh saya tanggapi ya. Kalau kita melihat benar nggak benarnya agama itu nggak bisa pada lihat individu. Semua agama itu meluruskan kebaikan. Di ajaran Pak. Ajaran itu yang dilakukannya di dalam hidupnya. Itu individu bukan agamanya, bukan ajarannya, individunya itu. Ajaran ini nggak ada yang nggak baik, semuanya baik apapun agama itu ajarannya yang kebaik. Nggak ada ya satu ajaran itu menyuruh orang itu bunuh orang atau ngerampok. Berarti Bapak nggak paham orang lain penjelasan saya, ya Bapak nggak paham penjelasan saya. Saya sederhana sekali. Untuk Jadi mengetahui kalau ajaran seandainya yang nggak baik itu individunya, bukan ajarannya. Dengar, beda individu dengan ajaran. Ada orang gini, contohnya gini ya. Ada ajaran yang berdasarkan ajarannya dia itu melakukan kerusakan. Ada ajaran yang berdasarkan ajarannya itu melakukan kebaikan. Ada loh, bisa kita buktikan faktanya nanti. Banyak orang-orang yang mengatakan gitu. Sebentar Pak, banyak orang-orang atau kita contoh ya, ada orang berusaha menghentikan usaha orang karena katanya dia Ajaran itu individunya begitu, individunya orang yang Sebentar bang, aku ngomong dulu. Aku lapar, mau masak mie. Kalian mau lanjut live, aku tinggal apa mau rungkat pindah ke room siapa gitu? kan aja. Iya lapar aku. Lanjut aja ini. Jadi biarin aja. Biarin aja, Hot. Ini ditinggal. Ini ditinggal nggak apa-apa. Ditinggal nggak apa-apa. Karena nanti kalau dia rumpat kami kan pindah. Tapi biarin aja lah. Biarin aja ya, oke. Oke, aku ini bikin mie di dapur berisi kalau HP-nya dibawa, ya. Jadi tinggal aja lah pindah. Yuk lanjut. Tapi jangan sembarangan, Mbak Tri, nanti diambil orang lagi. Oh, di sana nggak ada maling ya? Enggak ada. Iya, Hari mau turun. Ini ada yang minta naik ini. Siapa yang mau turun? Karena kalau aku udah pergi nggak bisa. Turun sendirilah. Kamu baik dari. Ya sangat mudah Pak. Sangat mudah sekali. Ajaran, bukan buahnya Pak, ajarannya. Ya. Oke. Ya. Ya.
sebenarnya ini lintas agama kah atau apa ini di sini nih? Saya kalau lintas agama saya mau turun. Saya nggak mau hal-hal agama di lintas agama, nggak mau. Karena begini bagi saya begini. Kalau Anda menyatakan agama Anda bagus, ya silakan. Itu hak Anda ataupun Anda yang merasakannya, Anda yang mendapatnya, kan begitu. Jadi satu-satu agama itu untuk diri kita, bukan untuk dibanding-bandingkan. Itu pendapat saya begitu. Jadi Makanya setiap kita perdebatan agama saya nggak mau gitu. Iya, iya. Itu saya hindarkan tadi itu. Saya lencong-lencongkan, saya nggak mau gitu. Saya lencong-lencongkan itu. Kalau Pak Kam ini menyatakan Tuhannya yang benar, ya silakan. Kalau nggak masalah itu. Nggak mau debat. Iya. Kalau hal begitu saya turun dulu lah ya. Saya nggak mau, saya nggak suka kalau Oke. hal agama gitu. Kalau pandangan saya berlain begitu, oke ya. Oke, saya mohon maaf semuanya, ada salah sila itu. Oke. Saya turun dulu ya. Semua yang ada salah silap saya minta maaf ya. Yang Ini nggak sebenarnya Islam, bukan assalamualaikum lintas agama ini, Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Ini Rahayu. ini lintas keyakinan. Kita lintas keyakinan. Ya, lintas iman, keyakinan. Ya. Hmm. Ya. 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 Jangan lintas agama, lintas keyakinan aja ya. Ya, oke. Hmm. Oke ya, ada. Oke. Oke ya, saya bang. Oke ya, gini. Ajaran itu tidak berisi dan bermuatan polisi baik, polisi buruk. Nggak seperti itu. Ya ada istilah itu, polisi baik, polisi buruk. Ketika dia berbuat buruk dikatakan itu bukan ajaran. Ketika dia berbuat baik baru itu ajaran, bukan seperti itu. Kemudian tadi saya tertarik sekali. Kamu tidak menyembah apa yang aku sembah dan aku tidak menyembah apa yang ini sebenarnya sudah diskriminasi, sudah pemisah-pisahan. Itu udah bukan toleransi, namanya intoleransi. Karena dari sini aja awalnya katanya sudah seperti itu, membeda-bedakan. Tetapi dalam Kristen tidak seperti itu. Dalam keyakinan saya tidak seperti itu. Muatannya adalah kasihilah sesamamu manusia. Kita sama semua di hadapan Tuhan. Tidak ada mengatakan kamu Tuhanmu siapa sih? Tidak ada seperti itu. Karena bagi kami yang menciptakan seluruh manusia itu adalah Tuhan. Oleh itu narasinya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak mengatakan, oh kamu itu beda ya. Nggak ada seperti itu. Oleh karena itu dalam Kristen itu ya perbuatan itu yang utama gitu. Kenapa? Dalam Kristen lagi. Karena di dalam keyakinan saya ya perbuatan itu yang utama gitu loh. Walaupun nanti liturgi atau tata caranya itu. Tapi didasari dulu kita sama manusia, sama-sama penyembah Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Itu dasarnya dulu pijakan kami itu awalnya. Baru kalau masalah kesananya bagaimana tata caranya itu baru dibedakan. Kan ini tadi kan kalau yang Bapak sampaikan itu dasarnya saja sudah membedakan ketuhanan. Lalu bagaimana Bang katakan bahwa itu toleransi? Dari awal saja sudah membuka ruang perbedaan, bukan ruang persamaan dulu. Izin Bang. Kan jadi tanya enak. Silakan. Izin Bang. Artinya Abang Nabi membawa dasar Islam, tetapi apa yang disampaikan takutnya tidak sesuai yang kebanyakan orang juga memahami Bang. Karena mungkin yang beliau sampaikan itu lihat dari sisi beliau, jangan lihat dari sisi universalnya Bang. Enggak, gini aja Pak. Bang, gini aja. Dari itu nggak usah kita tampilkan lah. Nanti kan akhirnya menjurus ke apa. Iya. Kita sama-sama percaya lah. Sama-sama percaya ya.
Sesama manusia, Bang. Sesama manusia. Perhatikan. Sesama manusia tidak membedakan grup, Bang. Aduh, kok kelompok-kelompok. Sesama manusia saya tidak membedakan kelompok, Bang. Semua manusia. Mau kelompok apapun dia nggak peduli. Ya. Oke, udah cukup, Bang ya. Udah tertangkap, oke. Jadi abang ingin sebentar dulu. Ben- Bentar, oke, bentar, oke ya, bang ya, gini. Jadi sebenarnya karena kita tadi berbicara sesama manusia, maka dalilnya manusia yang saya sampaikan, ya. Tetapi kalau abang berbicara tentang semesta alam, ya Tuhan juga mengatakan beritakanlah kabar baik itu kepada segala makhluk. Itu ada. Tapi karena konteks kita tadi, perikop kita tentang antara manusia sesama manusia, maka ayat itu yang saya ambil gitu loh, dalil itu yang saya ambil. Oh, oke. Begini tadi, abang katakan Tuhan saya tidak maha tahu karena ada perbedaan-perbedaan. Tuhan tahu, Bang. Tuhan itu pasti tahu. Tetapi di dalam sesuatu yang diketahuinya itu tidak mungkin didiskriminasinya, dibeda-bedakannya. Karena dia ingin menghimbau bahwa perbedaan-perbedaan yang terjadi di manusia itu supaya jangan ada lagi perbedaan. Makanya dia tidak mengatakan begitu. Itu kan sebenarnya sudah provokatif. Kalau menurut saya ya, ketika menjelaskan, membuka ruang perbedaan, itu benar provokatif. Walaupun sebenarnya di dalam itu ada perbedaan. Jadi selaku saya berpikir sederhana, meskipun ada perbedaan di situ, saya akan mengatakan, kita semua ini sama. Saya tahu di situ berbeda-beda. Gitu? Makanya kita dengarkan kadang-kadang kata-kata orang, kita ini semua sama loh. Bukan saya tidak tahu kita berbeda. Sama dengan abang sama ya, satu contoh ya. Saya tidak akan mengatakan ya, bahwa abang itu diciptakan Tuhan yang lain. Tidak. Walaupun kita sama tahu kita berbeda. Disinilah keunikan Tuhan kami itu. Walaupun dia tahu, dia tidak perlu menyampaikan sesuatu yang sifatnya provokatif. Dia hanya menyampaikan sifatnya persamaan, kesamaan. Jadi cara pikir kita berbeda, Bang. Abang katakan karena begitu kata Tuhan, lalu Tuhan tidak tahu. Dia maha tahu. Tetapi ajaran yang disampaikannya itu bagaimana supaya kita perbedaan-perbedaan yang Tuhan itu tahu jangan lagi didiskusikan. Ini kan jelas. Aku tidak menyembah Tuhan yang kamu sembah. Itu kan sudah ingin mengajak mendiskusikan jadinya. Membuat sebuah perbedaan. Gitu loh, Bang, cara saya berpikir. Lanjut, Bang. Oke, gini Bang ya. Jadi abang tidak mencerna apa kata-kata saya.
Saya bukan mengatakan ritual mereka sama, bukan. Bahkan ritual mereka itu berbeda. Ritual mereka yang berbeda itulah yang ingin dikembalikan ke Tuhan agar kita itu semua sama. Betul. Tuhan itu tetap dengar dulu bang, dengar bang, abang sebentar bang, sebentar supaya abang jelas. Makanya dengarkan ya, yang menciptakan alam semesta ini adalah yang Maha Esa ya. Tetapi ritualnya memang berbeda-beda. Tuhan tahu itu, Tuhan tahu. Tetapi perbedaan yang terjadi di tengah-tengah umat manusia ini, ya kan, ingin dinyatakan Tuhan bahwa sebenarnya kalian itu niat kalian itu sama untuk menyembah yang Maha Kuasa. Tidak dikatakan Tuhan, nih kak, dengarlah kan. Maksudnya begini, ini kan narasi-narasi ini yang membuat orang menjadi memiliki sebuah prasikap yang berbeda. Kalau abang katakan kita berbeda, artinya apa yang akan terjadi? Tapi kalau kita awali dengan perkataan kita ini sebenarnya sama loh, gitu. Artinya ini kan sudah kedamaian yang diciptakan. Tapi ketika kata-kata itu kita berbeda, kamu sesat, saya tidak, itu sudah jelas, sangat-sangat membuat provokatif. Tapi kalau kita awali, saya rasa begini bang ya, kalau abang pun datang ke rumah orang ya, pasti kata-kata itu yang abang ucapkan. Udah, kita sama-sama ya, sama-sama manusia ya. Oh gini, adapun perbedaan kita itu nanti ya kita clearkan. Kan harusnya gitu kalau cara beri. Bukan, oh kita ini berbeda ya. Ya kan? Wah itu sudah menimbulkan provokatif kalau menurut saya. Jadi penggunaan kata-kata itu sangat penting ya. Bagi saya penggunaan kata-kata awal itu sangat penting untuk membentuk sebuah bangunan. Kemana arahnya? Itu loh bang. Bukan masalah ketut. Dari abang nggak nangkap kata-kata saya. Nggak nyambung apa yang saya sampaikan. Tangkapnya mana? Saya katakan Tuhan itu adalah satu-satunya pencipta alam semesta. Aduh.